Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur semuanya. Kembali lagi di channel Tapak Genggam Misteri. Masih bersama saya Widi, host yang gak bisa nge-host, tapi saya bukan nge-ghost, apalagi nge-ghosting. Kali ini masih di edisi prokes ya, protokol kesehatan. Sambil ngopi, sambil sebat, oke? Masih ditemenin sama brother-brother kita, ada brother Zidan dan brother Afi. Kita akan membahas tentang lebih ke pengalaman pribadi mungkin ya, yang kita rasain, entah sedang ngonten, entah di luar kita ngonten ya, explore seperti itu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih sama brother-brother kita ya. Gimana brother, sehat kabarnya? Alhamdulillah ya. Wah, oke. Kita langsung aja nih, pengalaman kalian gitu ketika explore atau di luar explore, ceritain aja nih ke dulur-dulur ya. Mau pengalaman siapa dulu nih? Boleh? Gue Raffi dulu aja. Pengalaman saya mah mau ceritain pengalaman ketemu sama teman saya. Teman? Ya, Teman yang mana dulu? teman yang itu saya masukin di Yang kolam renang itu. Oh iya. Yang terbengkalai. Ya, Saya mau cerita sedikit. Pertama awal mulanya ketemu sama teman saya itu, dia sosok poci tapi nggak ditali. oh nggak diikat gitu. Ya nggak diikat. Awalnya tuh ya sosoknya mah kayak biasa seperti umumnya jahil ya. Seperti umumnya jahil. Saya jahil. Cuman sama saya dihiraukan gitu. Ya kan. Berarti ketemunya itu pas di jalan apa gimana? Ya di jalan. Di jalan. Di jalan ketemu. Biasa seperti biasa nol gitu. Ya. Tapi tinggi gitu. Tinggi Berapa gede. meter itu berarti, Pi? Yang listrik lah. Wah. Segituan lah. Segituan. Saya juga kaget, sempat kaget. Gede. Dan Malu, biasa umumnya manusiawi kaget lah. biasa umumnya kan gede-gede gitu. Ini bisa gede Ya. berarti ya. Nolol gitu. Gede. Ngobrol sama saya. Biasa ngobrol, tanya gitu, tanya. Kenapa jadi? Kita sambil ngopi ya, sambil jebat sini santai aja. Oke, Katanya lanjut. pengen ada temen. Oke lah, berteman sama saya tapi jangan jahil. Awal mulanya tuh. Ya gitu. Oke lah, dia nggak jahil lagi gitu kayak yang lain. Bukan saya ngukut apa bahasa Indonesia? Memelihara bener. Memelihara yang gitu bukan. Karena saya pribadi sama yang gitu welcome aja berteman. Temenan aja gitu. Teman sama yang gitu. Teman aja sama kayak gitu. Tadi pas Raffi ketemu si mungkin sosoknya Posica ya. Ya pasti bisa. Itu langsung dia tuh apa? Gak diikat, emang gak diikat dari sananya apa pertamanya emang gak diikat dulu gitu? Diikat dulu. Oh diikat. Jadi Anda yang lepasin gitu. Ya, Wih. pengen dilepas. Luar biasa. Oke, dilepas. Kalau saya kalau ketemu sama yang gitu kan biasanya minta dilepas juga ya. Cuman takut ini lama Raffi dilepas ini. Nah, itu dia ya. Manusiawi saya juga sempat takut, kaget juga. Pocong gitu saya tuh. Nolol tinggi. Yang listrik. Gede juga. Iya. Posturnya gede. Pasti saya kayak gitu. Daerahnya enggak Terus daerahnya kayak- Pi, misalnya kamu tuh nemu daerah mana gitu. Waktu itu Kalau boleh disebutin gitu. kayak bukan hutan sih. Atau mungkin banyak sepi kayak gitu ya tempatnya. Ya sepi. Jarang sih orang yang lewat di situ, cuman saya lagi lewat situ kebetulan. Masa sering lah lewat situ, sering. Lewat situ zaman. Oh mungkin yang waktu di daerah atas itu yang saya bukan kemasukan mediasi sama sosok Iya, Cica iya, juga. Oh Ya. yang kayak kata kamu tuh teman gitu. Temen ada, teman saya juga sama. Gede-gede. Itu. Jadi Diceritain itu. dia tuh di mana saya misalkan ada yang jahil sosok pocong lagi, dia langsung Oh, tapi dia tuh suka ngikut nggak tiap hari kamu kemana? kadang Entah setiap explore di bawah mungkin. Ah, tiap explore kadang bawah. kadang ada, kadang Sekarang, enggak gitu. sekarang? Oh ada. Oh ada ya. Ada ini. Saya juga harus izin dulu, bilang dulu mau nggak ceritain ya. Makanya Kita- sensitif juga yang kayak gitu ya. Ya, Walaupun kita udah welcome. ngikut walaupun udah ngikut misalnya udah terbiasa ngobrol sama kita, cuman buat dikomunikasiin juga ya kita harus tanya dulu. Udah Tetap Soal- ada adab-adab. tapi kalau namanya saya nggak akan ngasih tahu. Udah mau jangan kasih tahu. Kita mau Nama kenal. singkatan aja ya.
Brody ya. Brody aja. Saya suka manggil Brody aja gitu. Nah, Soalnya kalau nama asli misalkan saya ngasih tahu takutnya kan merasa terpanggil gitu kan. Nanti makanya manggil juga kan nanti ngamuk lagi. kamu saya berabe ke saya. nah itu mungkin dia Repot saya juga. dulu tuh yang penasaran kita di video yang waktu dia daerah atas tuh di kolam yang terbengkalai itu. Tapi kan manggil temennya itu yang diceritain tadi namanya tuh Brody. Mau kenalan sama Tapi- Brody ya boleh gitu datang. Tapi dia jahil, tapi baik kan. Sebenarnya baik. Aura juga energinya Cuman positif. mungkin dia Jayal tuh mungkin dulu Bi karena pengen eksis kali ya, bahwa Ya. orang itu yang beren ayah di dia. Ya, Ya, bahwa dia gitu tuh biasanya. nunjukin lah. Mungkin dia di sana juga sendirian. Ya dulu ngobrol-ngobrol sama dia sering ketemu biasa ngobrol-ngobrol. Ya akhirnya jadi teman saya saat kesepian gitu. Ya kesepian yang nemeninnya Brody ya. Kalau saya bingung gitu. Kalau Saya juga ada suka ngerasa ngeri sendiri ya. Merinding-merindingnya banget. Iya sih. Mungkin kalau bagi kita Bi ya, kalau misalnya lagi di tempat umum gitu lah ya, ada sosok yang kayak gitu, kita ngobrol kan komunikasi, mungkin disangka orang-orang yang nggak bisa berbicara sama yang gituan, disangkanya orang ini ya, orang stres ya. Iya, sebenarnya sih. Saya juga ngeliatnya karena udah tahu gitu, jadi ya udah terbiasa gitu. Tapi dia tuh suka ngingetin ibadah gitu. Nah, itu bagus kalau ngikutinnya ibadah gitu. Mau Nanti dulu lah ya. Kayak ngingetin kita ke sesuatu hal yang baik lah. Ya, jadi auranya tuh positif ya. Ya positif. Bawaannya positif. Sempat malahan saya pernah niat buat usil dikit Nah, ke dia. Jahilin dong ini gitu. oh, Iseng doang, nggak ada apa. Jahilin ini mau dia. nggak mau ya. Nggak mau dia. Ya, bagus berarti. Jadi dia tuh nggak mau apa ya disuruh yang nggak benar gitu. Iya. Malah ke saya nyuruhnya ibadah. Kalau misalnya Jayul dia nurut, nah, itu kan kalau orang yang takut Ya. istilahnya rusuh lari gimana Bener, kan bener. bikin celaka orang gitu. Nah, bagus berarti itu bawaan. Malahan saya dinasihatin jangan nggak boleh. bagus, berarti pocongnya limited edition itu. Iya. Ya Ya, beruntung lah bisa Jadi dinasihatin. beruntung. kata bahasa Sundanya mah karunya batu. Kasihan orang lain. Nah, pocong aja masih punya hati nurani, tapi terkadang manusia lebih jahat dari makhluk-makhluk yang kayak gitu. Saya juga aneh ya. Pocong langka ini. Iya. Bagus lah, jadi kitanya ada penahan juga ya. Ya. Kita mau niat jahil jahat, tapi yang disuruhnya janganlah bikin celaka orang ini itu bagus. Kalau berada di dari kalian ya tanya, ini yang sompral nih pasti banyak pengalamannya. Ya, Banyak sekali ya, aduh. banyak sekali nih Bisa kelihatannya. diceritain yang nyinen. Wah, itu Itu dia, itu. pernah itu, jadi Kopi dulu. sewaktu di rumah gitu ya, depan rumah saya tuh kan ada lapangan gitu kan. Jam berapa itu? Jam 1:30-an gitu, ada yang nyinden. Jam 1:30 itu ada yang nyinden, terus kan kalau logikanya 1:30 apa yang nyinden? Terus misalnya kalau nya pengamen meren Bisa digebukin keluarga meren Ya, mungkin pengamen logika gitu. Terus saya kan emang kebetulan kamar saya tuh di lantai 2 gitu. Saya kan dari pintu kamar yang kedua itu kan langsung ke lapangan itu. Pas saya buka, wah bener ada yang nyinden. Padat itu. keras kedengarannya. Nggak tahu, tapi kalau ke telinga saya jelas banget. jelas. Kalau ke orang nggak tahu, mungkin orang udah pada tidur juga bener jam segitu. Tapi ke telinga saya tuh keras banget. Nyinden aja gimana? Pakaiannya juga kayak pakaian orang yang nyinden. Oh, Dia ngeliat serba juga. hijau. Lihat saya, Kebayang berarti. ya? Kebayang gitu. Hijau, si selendangnya juga Oh iya hijau. betul. Tapi si sampingnya tuh bukan hijau, coklat. Iya, iya. Kebayang sih. Coklat. Ngeri nggak sih ya? Terus Ngeri nggak sih? Ngeri lah. biasanya kan langsung hilang gitu. Ini enggak, sempat bertatap muka juga sama saya. Oh, Itu adalah 1 menit 2 menitan. Bertatap muka sama saya, terus kata saya. Biasanya yang hilang ya. Biasanya cuma 2 detik, 3 detik Ya kan. benar. Hilang gitu. Ini enggak, patok banget. itu pas kamu tatap-tatapan gimana tuh rasanya? Itu merinding ah. Merinding asli ya, cuman saya punya adalah saya juga punya mungkin temen
Saya juga punya temen juga, temen lagi. punya temen saya juga manggil saya hampir rokok ini apa Cigarilos gitu. Kalau mungkin teman-teman tahu rokok Cigarilos itu setengahnya hampir setengahnya mau habis, baru ngilang. Gimana lamanya kan rokok Cigarilos lama itu padat kan, padat. panjang gitu, ngilangnya sampai setengahnya Cigarilos baru hilang. Tapi dia tuh kayak diem aja. Enggak, dia sambil nari ya, Oh, setengah dua itu. Tapi Ngeri, mukanya ngeri. mukanya yang saya lihat mukanya pucat banget, datar, terus matanya tuh merinding ya. merah. Kebayang sih. Ada saya. Pakai sanggul gitu mungkin. Terus pas saya telusuri ya, saya nanya lah ke teman saya. Merinding saya dengarnya ini merinding. Memang saya juga merinding. Pas saya tanya gitu ke teman saya, itu bukan makhluk biasa. Oke. Jadi bukan makhluk yang emang apa istilahnya tuh emang bukan makhluk yang sering ada di jalan atau apa-apa, bukan. Oh, beda lagi ya? Emang itu kiriman. Oke. Sudah saya duga. Ada yang nggak suka sama saya. Oh, ada yang gak suka Hmm, ngirim sosok itu. merindingnya sampai Kebayang lah ya. sampai saya nggak bisa tidur. Pasti Jujur. sih. Pasti Sampai saya nggak itu. bisa tidur itu habis adzan subuh baru tidur. Merinding. Bayangin. Iya sih. Bayangin lah itu. Itulah coba dulu kebayang ya, malam-malam nih sendiri ada yang nginden tatap-tatapan tuh pakai kebaya hijau. Terus saya juga pernah gini ya, ini masalah sama orang yang suka sama saya di rumah itu, kayak pas jam 2 jam segituan dengar suara sulingan. Woi, ngeri. Ada ini apa yang main suling gitu, yang main suling. Cuman pas kejadiannya itu besoknya emang saya tahu itu ada yang gak suka sama saya, cuman pas besoknya yang sakit tetangga saya. Oke, jadi itu orangnya. Saya nggak tahu, nggak bisa nyebutin juga, Bi. Cuman nanti waktunya tuh nggak cepet, lama juga, agak berapa sebulan. Jadi 2 nggak bulanan. pas gitu momennya gitu. Nggak pas di situ gitu kan. Nggak pas, kebetulan waktunya nggak pas gitu kan, ada jeda gitu. Emang sih kalau kita bahas sosok yang nginden itu ada Ya, ada belakang kita. ya. Sempat saya juga mau nanya. Karena emang bukan Ya. hantu biasa itu. Boleh, Biasanya bisa gini kan, kalau kita ngomongin sesuatu pasti otomatis kontak batin kan. Otomatis dia tuh merasa terpanggil. sensitif dan Iya, sensitif, langsung betul. ada gitu ya. Betul. Soalnya apalagi kan soalnya jalur pribadi gitu, maksudnya pribadi itu bukan sosok yang nggak suka sama saya Ya. gitu. Sewaktu saya explore gitu kan, saya pernah di episode waktu kita explore kemana gitu lagi, dia terdiam dengan diam lama, sosok ini hadir Oh, bahkan pas explore juga sosok ini hadir. dan kali ini juga ada. Saya lagi enak rokok nih. Iya. Aduh, Suasananya langsung beda. langsung bisa. Teman saya juga datang ini karena mungkin emang waspada, mungkin teman saya kayak Soalnya kalau yang nggak suka tuh si jin kiriman, hantu kiriman lah gitu. Bulan puasa ada nggak Ada. diri ada. dulu. Sosok yang nyinden ini tuh emang aslinya emang seperti itu atau gimana? Kayaknya emang gitu, jadi Oh, dia gitu tuh ya. buat nakut-nakutin Iya. saya mungkin, intinya mah nakut-nakutin saya. Cuman saya kan nggak takut ya, saya punya Allah gitu, Benar. saya punya Tuhan gitu, ngapain saya takut. Yang merinding-merinding dikit boleh lah ya. Manusiawi, wajar saya juga. Manusiawi. Kalau merinding itu biasanya itu kesensitifan batin kita. Iya. Ini saya juga ngerasain ini agak beda. Emang tatap mukanya tuh sama sosok yang nginden ini lama baru saya lama baru bayangin Sinis aja gak sih tatapannya? kayak ngelihat ke saya tuh kayak apa gitu. Iya. Padahal kan kalau saya sering lihat kan saya dari kecil gitu kan, nggak ada sosok itu tuh di sekeliling rumah saya tuh nggak ada kan. Ini tua.
agak tua. Jadi agak disebut nenek-nenek Bukan mungkin sih. bukan ya kayak Ah, ibu-ibu, iya. balah kayak gitulah. Itu ya dulu kita bisa ngebayangin kayak gimana. Mungkin kalau posisinya saya itu wah udah berontak mungkinnya lari gimana, teriak mungkin. Tapi terkadang kalau bertemu muka sama yang kayak gitu tuh susah ya buat teriaknya. Hmm. Kita mau lari aja sebenarnya susah gitu kalau Intinya sih kalau dari saya jangan takut gitu. Kita wajar manusiawi takut, cuman jangan terlalu gitu. Jangan terlalu. Soalnya apa kan bisa sepadat itu pasti energinya gede banget. Tak? Kalau Biasanya kita, kalau biasanya ya kalau apa? Kalau yang biasa-biasa tuh asap cuman ngebentuk kan. Asap ngebentuk. asap dulu. Bentuk kalau misalnya sosok ini emang kuat energinya padat makin padat kayak gitu. Sama kalau misalkan kita takut nih, jadi si energi kita tuh kayak keserap gitu kan. ya, jadi nggak usah takut Supaya dia jadi nambah energi kita keserap. Kalau saya gitu. iya sih ya. Ini masih ada kah sosok itu? Asli saya agak terpancing juga cuman enggak lah. Hiraukan saja. Hiraukan saya. Kita cuman menceritakan hal-hal mistis saja. Ini sebenarnya kalau yang nyinden gitu saya tahu suara-suara kayak gitu itu tuh lebih mencekam kalau menurut saya daripada ya, gimana sosoknya. Nah, suara-suara itu tuh yang bikin gimana. Dan anehnya pun kalau jin kiriman gitu, kita lagi ibadah pun ikan. Tapi di luar masjid ya. Ya, Di luar masjid enggak masuk Luar masjid, itu. di luar masjid. mungkin misalkan di kalau rumah, di rumah gitu. di luar gitu. Ya, ya. Kayak saudara saya tuh lagi ngaji lah gitu, kayak ngaji gitu. Ada yang ngetawain loh. Logika kita Iya. lagi ngaji nih. Iya. Biasanya kan yang gitu ada kabur, Ya benar. ini malah ketawa. Kata Ya. saya tanyain ke saya, ini tuh apa sih, ada yang gini, ada yang ketawa. Pas saya lihat, oh ternyata bukan hantu biasa, ternyata hantu yang kiriman. Jadi hantu ada yang gerakin lah. Itu juga apa kenapa saya nggak takut sih, emang nggak takut karena saya lebih dari itu ngeliatnya clue-nya gitu. Lebih ngeri. Clue-nya kayak Pengalaman gitu. pribadi saya juga lebih ngeri. Pengalaman, jadi punya pengalaman, jadi bukan dijadiin sombong sih, jadi tepatnya naon sih orang bisa ningali jurik yang dicepengan ku batur gitu. Maksudnya jurik dicepengan ku Pegang batur teh orang. ada yang menggaliin gitu. Ya, Orang pernah ngadepan eta gitu. Namun nu di sisi jalannya yang pinggir jalan gitu mah biasa we gitu. dan kalau biasanya hantu biasa gitu sama hantu kiriman wujudnya pun aneh-aneh. Aneh-aneh. Gimana disuruhnya aja kali ya? Bukan Atau gimana? bukan kayak yang disuruhnya. Jadi dia tuh ngambil sosok yang bukan biasa-biasa. Ya. Kalau jelas mah paranormal lah yang itunya. Ya mungkin kalau yang ngirim-ngirim itu kan emang niatnya mau nyelakain kita ya. Jadi dikirimnya yang serem-serem. Sama dibarengin ilmu-ilmu hitam. Itu dia. Saya nggak ngerti lah gimana itunya. Cuman kalau yang saya lihat itu sosoknya tuh pun aneh-aneh. Kayak gitu. Kayak tanukan gitu. Kayak wajahnya pun binatang. Pertama kali lihat yang sosok itu saya sempat kaget, kok ini aneh gitu. Iya. Tanukan, mata merah, mukanya binatang. Saya sempat kaget juga di situ. Kok gini gitu wujudnya. Saya kan nggak tahu, biasanya kalau saya nggak tahu saya nanyain ke teman saya, ini apa? Ternyata bukan jin, yang lebih siluman gitu. Jadi siluman tuh bisa dua dimensi tuh ya. Ya, Kalau gitu. bisa dimensi kita juga bisa. Kalau siluman tuh dengan Halus sama padat ada. oh Beda. Dan kalau siluman tingkatannya sama jin tuh atas siluman apa gimana? Siluman. Siluman. Jin di bawah siluman. Jadi kalau kita kelas mah SMA, dia kuliah. saya masih SD gitu. Iya gitu. Saya juga sempat ngeri ya.
SD tapi nantanginnya kuliahan juga ini. Jadi gini diibaratin mah, kalau misalnya pengalaman kita yang eksplor ya, sebenarnya kita lebih agak mencekam tuh di rumah, bukan di tempat eksplor. Nah itu dia. Itu ya. Kadang si sosok yang kita ekspor penelusuran itu kadang sosoknya pun suka ikut ya. Kadang gini ya, kalau misalnya kita eksplor gitu ya, gimana ya naon cenengan orang di mana ya wae lobanu. Ya, Kayak gitu. jadi ibaratnya ada yang sirik ke kita juga gitu. Gitu. Ya juga sih gitu kalau pulang ekspor tuh tiba-tiba apa mendadak kolesterol gitu ya. Berat ini nih berat punduk. Punduk tuh apa ya ini tuh tengkuk ya. Biasanya kalau misalkan ada yang berat itu biasanya ada yang ikut. Cuma saya suka langsung aja ke abah gitu. Bah berat bah. Talisir sama abah gitu. Kalau tiba-tiba kolesterol itu kan, oh beratnya tuh luar biasa dulu kalau diceritain tuh. Ya, karena kita ekspor tuh mungkin kalau bahasa Sundanya tuh netul ya. Iya. Kita misalnya ekspor ke suatu tempat nih, nanti pulangnya tuh gitu tuh kayak semacam diikutin gitu. Siapa aja nih yang ikut. Nah, itu di rumah lah gitu eksekusinya tuh ya berat inilah apa gimana. Sebenarnya cukup beresiko gitu. Cuma ya gimana lagi gitu kan. Emang udah hobi gitu ya. Kita tuh yang malesin ngadepin sosok yang hantu kiriman tuh bukan malesin ngadep sosoknya. Ide-ide gitu ya. Ya, jadi kalau ibaratnya ngadepin yang gitu, ini hilang, Ada lagi. ada lagi. Jadi ngadepin hantu yang gitu, ini hilang, ada lagi, ini hilang. Kayak gitu. Kayak misalnya saya baca ayat kursi ya, hilang ya, dia ada lagi. Jadi si sosok itu pun ada yang ngegerakin ya. Jadi ibarat gini wayang gitu. Ya, Belakangnya ada dalang ya, gitu. Kayak gitu. Jadi Ya, ada saya yang dalangin gitu. malasnya tuh ngadepin yang ngegerakinnya. Nah, mungkin langsung aja ngegerakin ya mungkin harusnya gitu. Kalau Gimana? kita langsung ngadepin yang ke dalangnya gitu, itu kalau kata bahasa orang tua harus bahasa Sunda lah, dijaten, ada ilmu. Jadi kalau Sedangkan saya kan ngadepin nggak punya ilmu gitu. ngadepin yang kayak gitu kan risikonya ini. Ya, Kalau nggak kita yang tumbang, yang ngirimnya yang tumbang. betul. Jadi kita juga bukan maksudnya kita buat habisin orang lain, bukan gitu, bukan. Cuman daripada kita kan, Ya benar sih. kita kan nggak punya apa-apa, kita cuma bergantung sama Tuhan, sama Allah gitu. Kayak gitu. Dan kata om saya juga ke hal mistis juga, sempat sharing sama juga. Bukan kata orang lain saja, kata om saya juga pun kalau ngadepin yang gitu karenanya nyawa. Iya sih. Itu yang nggak kasat mata. Ya. Lebih bahaya. Cuman yang saya heran ya, di zaman ini masih ada orang yang suka ngirim-ngirim kayak gitu. Nah, iya sih. Itu bukan laki-laki itu. Bener sih. Kirim-kirim Saya pun gitu buat apa sih? Sempat Heran gitu. kenapa sih harus pakai yang ginian? Kalau laki gitu, Sunda nama datangan we itu. Paling papuk sepeda. Iya sih bener. Paling Selesai. laki-laki ya selesai gitu. Karena kalau misalnya kirim pakai gaib nih, kita juga kan jadi ngerasa gimana tuh. Risih. Kalau menurut saya malah jadi buntutnya panjang. Emang Ya, Nggak akan ada selesai-selesainya. Nah, Misalkan kalau kita komunikasi sama si dunia tetap batin cuma itu, kecuali damai ataupun nyawa terlalu ngeri sih sebenarnya. Cuma hal-hal yang gitu. kata om saya raga sehat tapi dalamnya ada kena kayak batin kita kena kalau kita sampai kalah sempat juga muntah darah sedikit mungkin kalau ada kayak gitu. ya, Dan gitu mendadak Kak. ngeri saya juga Itu kayak gimana rasanya? Belum pernah. belum pernah saya Alhamdulillah. om saya sendiri yang cerita Yang muntah darah. Jalan apa ya? ngadepinnya tuh ini apa depan batin depan Jadi maksud terapi pada depan tuh gini ya. Emang duduknya mah misalnya di Kalau- rumah, dia di mana Iya, gitu. di rumah intinya, masing-masing. Cuman ada ilmunya juga yang disebut kanuragan kalau nggak salah. ya kebatinan Kebatinan lebih kepada kanuragan. kebatinan Jadi itu yang gerak. jadi kayak
Meraga Sukma gitu level-level tingkat tinggi gitu. Saya belum bisa itu Saya nggak belum dalamin. bisa tapi udah paham. nggak Ada Udah belum. paham. Saya cuma sering-sering aja gitu. Doang. Saya juga dengar Ngeri-ngeri tapi juga. cerita kan ada orang-orang yang tertentu cerita ke saya gitu kayak gitulah. Ya intinya luas lah ya ilmu-ilmu kayak gitu. Ah. Cuman kalau ngedengarnya sih ngeri-ngeri juga kalau urusan sama yang kayak gitu. Cuman ya di zaman sekarang masih ada yang kayak gitu. Sama saya kita diam atau gimana gitu kan. Ini apa kawannya udah mulai beda ya, Ya, Beda sih. beda ya? Dari prokes kita sebelumnya ini agak soalnya kan bahas kiriman iya gitu. gitu betul. Soalnya kan judulnya pengalaman pribadi. Horor. Bahas-bahas kiriman ada gitu kan. Ini yang lebih horor sebenarnya Ini mah. yang bagi Gitu. saya Bagi malas saya gitu. Pribadi, malas. Pas bilang dari prokes kita sekarang jalur ke sini apa saya bilang tadi kayak agak malas dikit Ya, malas soalnya sebenarnya kayak ngebongkar. nggak mau gitu nunjukin depan kamera gitu nggak mau, cuman ya apa-apa lah sedikit nggak semuanya juga. salah bawa tema kali ya saya, tapi ya udah terlanjur nggak apa-apa lah ya. Hadiah buat Hitung-hitung jadi pelajaran juga intinya. Kita di sini tuh mau explore, kita mau progres. Ya. Sebenarnya ingin sharing, ngasih pelajaran juga ke dulu ya, ambil positifnya aja. Kita di sini bisa ambil ini lagi ya saya ngasih tahu ke mungkin yang nonton gitu, haluskan mah laku lampah arahnya gitu. Karena kalau misalnya laku lampah perilaku kita baik gitu, insya Allah nggak ada lah orang yang sampai ngirim atau gimana nggak ada. Cuman jaga bahasa itu adab kayak gitu. Mungkin saya juga mungkin dikirim kayak gini mungkin ada bahasa saya yang nggak enak mungkin, nggak tahu juga kan kita saya. kan manusia kan Nah, luput dari kesalahan. itu. Ya, ada yang kerasa, ada yang nggak kerasa. Cuman ya itu kalau yang udah mainannya kayak gitu sakit hati tapi mainannya kayak gitu, nah itu dia tadi kata Jidan tuh mending gentle aja langsung ketemu. Lebih enak tuh gitu. Lebih tepatnya kayak yang iri dengki. Nah Apalagi Tapi gini lewat ya, jalur. kalau misalnya ada ini nanggung ya, kalau misalnya ada orang yang masih main ilmu belakang yang mau santet-santetan, insya Allah saya mau bantuin. Insya Allah, insya Allah. Saya paling nanti ya. iyalah saya juga apalah gitu santai-santai kayak gitu ya. Kasihan orang gimana gitu kan, sebenarnya masalahnya mungkin kecil gimana, tapi ya itulah buntutnya jadi panjang tuh karena pakai yang gitu kan. Sempat juga ada yang disangkakan Perutnya puluhan tahun. Dia berobat ke luar negeri. Berapa tahun di sini? Ya, betul. Karena bukan medis, betul. Dokter aja bingung. Dokter bingung. Sempat juga diobatin sama apa? Alhamdulillah sembuh. Dan ternyata yang anehnya pun di sosok dia pun balik lagi ke situ gitu. balik lagi ke yang ngirimnya ke kita Oh. udah balik lagi. Ditanya kenapa nggak diterima di sana sama si ibunya, dibuang. Emang ada cerita kayak gitu emang Buang. dengar. Terus gimana itu nasibnya? Ya kalau kata bahasa Sunda, pek anjing menyeluruh dia dan anjing milik agama kami. Jadi seagama. Iya. Ya awalnya. Jadi dia bingung, kesana nggak kepake, di sini sudah menjolimi, mungkin dia bertobat lah. Seperti itu. Ya Cuman awalnya ini- menjolimi jadi Ya, maafkan saya. Diam-diam ini yang di belakang masih ini terus eksis Mau tanya ke teman saya dulu gimana? Boleh nih. ya saya ngikut ya, mau gimana ini. Soalnya pribadi aja jangan. Soalnya kalau pribadi kayak gini ikut ngebantuin gitu ya, imbasnya juga pasti ke kita juga kena Ya, kayak gitu. Tapi kalau mau bantuin saya nggak apa-apa, Bantuin gimana ya? doa gitu. Kalau ada terus gimana ini jadinya? nah, Ini tanyain, saya juga tanyain agak ke Brody dulu nih, mau tanyain. boleh agak ngeblank juga saya. Bro, dia ada ini kiriman ini ada, Bro, saya pun- yang nggak ada. Brody pun agak sedikit risih. Bro diri sih. Ilmunya tuh emang agak lumayan. Lumayan dia bukan sebenarnya apa ya? Nyindennya tuh
masih bawahannya dia. Aja ya teman saya. Ini Brody ada ya. Kita tanya Brody. Waalaikumsalam. Sosok Brody ya, temannya Rapi. Jadi sempat kita kalau ngajak ngobrol jadi bingung saya. Cuman hawanya juga makin dingin, nyelecek dingin beda gitu. Ada di Penggar tuh. Ada apa Brody? Mau di Penggar. Penggar Abi ya. Jadi lagi komunikasi sama yang di belakang Jidan. Dari komunikasi. Suruh pergi aja. Mungkin ya. Oh, serius tenang onda. Oke dulur, mohon maaf ya tadi seperti biasa kita kalau mau explore prokes pun kita kamera tiba-tiba mati ya, udah tahu kenapa ya. Kita lanjut aja sekarang. Ini gimana nih brother? Aneh gitu. Lagi ngobrol santai Ya, sempat Nah. masukin padahal kita tuh ngobrol tuh santai tapi ya, ada aja. Karena kalau yang ngebahas kiriman kayak gini, Jadi tiba-tiba suasana tuh beda aja gitu. sempat juga tadi disuruh pergi sama si Brody pada nggak mau gitu. kayaknya ini sosoknya Nyinden ini mau ngobrol kayaknya. Ya, Khususnya ke saya, cuman tanggung lah karena saya udah cerita di Inframe gitu. Pi boleh Pi masukin aja Pi. Saya agak emosi, cuman maaf lah dikit-dikit nggak apa-apa menurut. Karena dia janganlah, jangan emosi, jangan. Enggak dikit cuma dikit. Tahan. Ini lagi bulan suci Ramadan jangan emosi. Karena saya jujur, ini pengalaman Cikan saya. hati. Pengalaman saya ini tuh udah lama banget si sosoknya ini tuh. Cuman karena saya bodo amat jadi nggak terlalu dipikirin, cuman pas Rapi ngebahas terpancing lah, mungkin dia jadi orang nih di aku dia apa bahasanya mah di aku, padahal orang mah tengah aku lah. Walaupun dia bukan dari saya gitu. Iya sih. Sensitif sekali ya. Nggak apa-apa. Tapi dia sendirinya Nggak apa-apa. emang suka menari. Nyinden Tapi juga. yang kebayang saya aneh, dulu ini bulan puasa tapi ada Nyinden. Emang Kalau bulan puasa kalau kiriman tuh katanya ada. Enggak, pertamanya tuh saya dengar suara gong dulu, kayak apa yang kayak gitu aja, nong. Nah, ini nah. Ada suara nyinden ya. Kayak gitu ah. Kok mahal ya? Saya di tengah ini. Mahal. udah Iya mah cari tanggul, cuma tanggul ya mah. Nah, tuh ngayu aja tuh. Dari pinggir tadi. Ngayu aja ke orang. Yang naon? Selera apa? Nah, aku naon. Abang tuh di kukumahanya. Kena. Ini kalau kena nggak apa-apa. Nah, Dia narik saya kena gitu. Nggak apa-apa. Takutnya ini gimana gitu amit-amit. kumaha yang kumaha. Naon? Oh, cerah seri wae. Kumaha urang teh. Ya, kebayang lah ya. Nah, kumaha urang mah. Kan mencuri aja mereka baru. Naon? Kumahanya. Nah udahlah. Sayangna kumaha. Iya. Ini kayak ngeledek gitu. Ngeledek. Enggak itu cuman baca-baca doang. Saya sedikit sekarang. Kumaha? Ngeledek kumaha? Memang ini kena kaki aja takut deh. Ya meskipun ininya Bro Raffi ya, tapi
tahu gitu sosoknya seperti apa. Kayak di tukang, kayak di tukang. Tukang, tukang. Tukang, tukang. Enggak, Itu ditiup, tiupan apa itu? tiup manja itu. Tiup manja. Tiup manja kasih hadiah di kita. Untung nggak ditiup sama abah. Kalau sama abah marah. Ya, tahu abah kemarin Enggak, saya kepancing saya. kepancing ya. Udah ya kepancing lah. Ngedek gitu kayak gitulah pokoknya mah. Ya aja lah itu ya. Tepin aja lah. Tepin aja biarin lah mau ngeledek mau gimana juga. Tadi sosoknya tuh masuk dulu. Yang nyindir-nyindir itu tadi nari-nari kan nih. Ngeri gak sih kalau misalnya ngelihat sosok aslinya seperti apa? Kalau saya ngeliat masuknya aja udah ngeri. Kayak gitu gerakan tuh. Sempat kedengeran juga tadi nyindir-nyindir. Yang selendang. Iya. Tahu. Itu bukan selendang biasa itu. Bukan. Jangan takut. Nah, ini jangan takut. Kalau sama ini saya nggak takut. Ini positif. Teman. Modern. Jangan takut ya. Kasih tahu. Yang penting tuh laku lampa tuh perilaku kita Ya. terhadap orang lain itu penting banget. Kita dapat poin ya dari sini, dapat pelajaran laku lampa kita terhadap Perjalanan hidup. Jalan hidup kita harus baik ke orang. Ke orang harus baik. Nah mungkin ya orang yang jahat itu ya ada aja kayak ngirim kayak gitu pasti ada ya buktinya cerita di lain panjang lebar nih nggak akan beres kalau ngebahas yang kayak gitu Anehnya tuh kita kan tahu siapa nih yang ininya, ya. walau-walau juga gitu kan. Tapi di kehidupan sehari-harinya dia tuh gak nyiriin banget. Ya. Baik ke Soalnya kita soalnya nggak ada masalah aja ya. Iya. Kadang kalau saya cukup tahu aja, oh ini ya udah. Kalau bahasanya tuh kayak perang dingin gitu. Ada apa kalau ketemu seperti biasa aja nggak ada masalah. Tapi di belakang nah itu dia. Oke lah bahas-bahas kiriman yang kayak gitu ya. Suasananya jadi agak beda aja. Nah mungkin kita bahas yang lain aja gitu. Sekali ada Oh selain ada lagi ya. Temen saya pernah cerita lagi benerin motor atau apa ya. Ini tuh ada benteng lagi asik benerin kata teman saya itu merinding ya, merinding pas dilihat di benteng itu ada yang duduk cewek. Oi, yang cantik Ngeri. ngeri benteng ya tiba-tiba duduk gini. Sempat saya main ke situ, ternyata wah emang yang di situ gitu. Oh ya udah. Jadi kalau ibarat gitu nemenin gitu. Nemenin. Ya tetep aja temenin sama yang kayak gitu mah. Aduh. Ini mungkin Bro Jidan ini masih terbawa dosa naik tadi. Enggak, jadi banyak itu yang teman-teman saya daripada pengen masuk gitu kayak gitu. Nah, oke dulu. Mungkin kalau satu lagi ya. Nah ini dia masuk. Teman-teman kita pada terpanggil juga rupanya. Ya
soalnya suasana sedikit berbeda ini. beda. Malam ini jadi nggak santai ini. Bukan obrolan santai, Bukan santai ini. obrolan riuh. Malam ini jadi kurang stabil. Prokes jadi apa ini? Oke, perang atau apa? ini jadi kayak gimana gitu. Ya. Ya boleh izin dulu ke belakangnya. Bentar. Boleh. Nah, karena kayak Bro Jidan kita izinin dulu ke belakang karena pengalaman kali. Oke, dulur-dulur kita lanjut ya. Mohon maaf tadi ya situasinya kurang stabil ya. Bro Jidan tadi ke belakang cukup masa sudah tuh agak riweh ya, makanya kita stop dulu. Mungkin udah bisa masuk lagi Bro Jidan. Soalnya apa? Kita kan tadi ngebahas Oke guys. pengalaman yang Berdua. pribadi. Terus sempat ke kirim-kirim. Nah itu yang bikin Kita membahas kiriman, pada datang kirimannya. Nah itu yang bikin repot. juga sempat aneh dan bingung. Mungkin ada lagi pengalaman-pengalaman yang lebih wah gimana ya? Selain kiriman lah, atau masih mau membahas seputar itu, boleh lah terserah kalian. Saya mengikuti. Oh, pernah waktu itu saya diajak Abah buat ke salah satu mungkin yang minta tolong lah sama Abah. Itu diajak ke daerah Cimahian ya bro. Gak apa-apa lah, mungkin Cimahi kan luas ya. Ke daerah Cimahian lah bro. Punten juga kalau misalnya nonton ini. Itu tuh sakit tak? Tapi sakitnya tuh karena begini bro. Dia tukang jualan gitu, jualan gitu. Dari masalah jualan juga, misalnya ya, masalah yang kecil juga sampai dimakan cina asli itu. Tapi Itu emang tuh bagus. habis kita datang ke sana berapa hari, 2 hari atau 3 harinya, asalnya beliau tuh nggak bisa duduk Kak. Nggak bisa duduk sama sekali. Cuma pas sama Abah atau lah digini bisa ngobrol biasa gitu, jak gitu, kerja keluar ringkas gitu. Sempat sembuh juga? Sempet ke air biasa sendiri. Pas dapat kabar itu 2 atau 3 harian karena ada problem yang telat lah, kata Abah itu ada telat dikit lah. Makanya kalau masalah kayak gini jangan dibentar-bentar. Ya, jangan lengah dikit. Istilahnya jangan lengah gitu. Soalnya bahaya banget lah kalau misalnya yang kayak gini, taruhannya bisa nyawa kita sendiri yang saya bilang tadi. Benar. Kayak Kadang saya juga lagi nyantai gitu, lagi ngerokok kopi, tiba-tiba kayak gitu. banyak Sakit ini. rasanya. Kadang saya punya rasa naon gitu kan. Kadang mikir apa ya, kita punya Kadang- salah apa gitu, pengen minta maaf ke siapa gitu. Ya, padahal ke orang lain saya sendiri kalau punya iri dan nggak ada gitu kan. Kalau aku mungkin dia Karena sendiri saya pernah Pi, atau ke apa. teman-teman saya, Pi, ke teman-teman tongkrongan saya bilang gini, hampura misalnya kalau ada saya gitu, ada perilaku atau yang disengaja atau nggak disengaja, hampura kata saya tuh. Ya. Malah teman saya tuh bilang gini, mana kunaon cenah cager, malah bilang gitu, kenapa ujuk-ujuk oh naon berarti ya emang saya tuh takutnya ada yang nggak enak saya ngobrol atau saya lagi bercanda atau kayak gimana kan, saya kan nggak tahu. Jadi kalau membahas seputar apa kiriman-kiriman kayak gitu tuh banyak dulu orang-orang yang kayak gitu, masih banyak di Zaman era ini. sekarang yang canggih teknologi ini tuh tetap masih ada gitu. Dan ngerasa pusing nggak sih? Tahu nggak foto saya di salah satu spiritual, foto saya nih ya ada di salah satu spiritual. Mungkin ngefans sama saya nggak tahu lah, artis nggak tahu lah. Yang ininya foto saya pernah ada di salah satu, istilahnya mendukun lah, pernah foto saya. Pernah ada ya. Itu nggak tahu dapat foto saya dari mana, nggak tahu itu. Bukan pengalaman yang biasa-biasa. Kalau menurut saya tuh ya kan pengalaman tuh lihat misalnya sosok pocong, kuntilanak ini Mungkin Awidi tadi mau Pengalaman. ngebahas ke salah situ, cuman pengalaman kita bukan di situ. ke arah itu di sana pernah ngeliat apa
ternyata pengalamannya ini udah urusannya sama yang spiritual Pribadi, gitu tuh. pribadi sendiri ya. Iya, ini Pribadi jadi, sendiri ya. sebenarnya pribadi ya. Kalau misalkan ini pribadi saya sendiri, kalau kayak pocong punya anak yang lain itu hal yang biasa lah menurut saya, wajar. Cuma yang paling ngeri ya hantu Pada kita hidup gimana. berdampingan ya, Ya, sama iya, dimensi benar. gaib berdampingan. Betul. Pada pengalaman kita tuh kan Al bilang, oke sekarang pengalaman pribadi kan, ini pengalaman pribadi kita. Saya Kayak gini. sempat pernah di motor lagi jalan hitam cepat gitu, gede, Iya. ngeri. Itu ya bikin celaka tuh kayak gitu. Ya sih. saya kembali. Terus saya Tapi yang cepat, lebih bahaya saya, waktu saya naik motor berdua, udah lah, berdua, motornya mati sendiri tengah jalan. Ya, Ya, itu kontaknya on, kontaknya masih on, motor itu nggak off gitu. di Oh, on. daerah mana itu mati? Daerah Maksudnya Cimahi. kota atau Kota, agak kota, tinggi? kota banget. Tapi mati gitu, tengah jalan sampai ada yang klakson mobil. Nah, pada mah tuh, ibu Mahdi maksud saya itu nyegela sabar gitu, pada. Padahal standar kan motor saya beat lah, standar nggak distandarin kan. Otomatis kan harusnya logikanya masih nyala Masih gitu. bisa jalan. Dicek nggak ada apa-apa, pas besoknya saya ke bengkel nggak ada apa-apa, nggak ada kerusakan apa-apa, nggak ada. Emang ada yang ikat berarti atau gimana? Itu emang yang jahil Pi, Oke. karena tuh nyerakakan di sana itu mah Iya sih. di tengah jalan jauh parah mah, kok mana mau tarik itu kok jauh biar mana, kok gitu tuh orang itu gitu lah ibaratnya. Jalan lagi jalan tiba-tiba mati. Itu di tengah Biasanya- kota gitu Biasanya kalau mati gitu biasanya ada yang ngikut gitu. Biasanya biasa. Cuman ini Kayak- bukan ikut lagi Pi. Bukan ikut lagi, ini masalah yang jahil gitu, ngeri ya tuh. Harian ah. Terus ada yang keaneh gini ya, waktu saya pulang suatu acara pulang di jalan tuh emang licin ya, habis hujan juga licin. Saya biasa naik motor biasa, yang belakang saya ngegolosor, padahal depannya saya banget tapi nggak kena, alhamdulillah. Mungkin masih di tayunan lah. Bisa diberi keselamatan. Aneh itu, malahan yang jatuhnya tuh kejadian itu marah ke saya. Padahal saya biasa naik motor tapi marah ke saya. Nggak tahu saya juga, saya ladenin, maksudnya ladenin bukan ngajak berantem apa gimana cuma Pak salah naon Pak, abi mau ngajalankan motor biasa gitu. Dia ngeglosor tarik lah, cuman nggak kena sedikit pun ke motor saya, nggak kena, alhamdulillah. Kayak ada kamu cek si A namanya yang jatuhnya masih bapak-bapaknya mah atuh benang ka mani, padahal mah kudu nama logika nama benang itu Iya benar. Kalau logika tuh harus kena. tarik gitu terus kudu sama gitu. Saya juga ikut jatuh, cuman alhamdulillah kayak ada mantul lagi gitu, teng kayak gitu dah. ngeri. Ada mantul-mantul. Ya itulah intinya tuh kalau udah waktunya selamat ya. Selamat kayak gitu, bukan balik lagi ke hal goib. Emang ada tidak dipungkiri ada, cuman balik lagi kalau misalnya kita masih beri keselamatan, jangan lupa berdoa itu. Gunanya kita pergi kemana-mana berdoa tuh itu. Kemana tuh jangan lupa berdoa gitu. Meminta kepada Allah keselamatan penting banget. Karena kita di jalan tuh situasinya kan tahu lah, bilang 50-50 di jalan tuh. Ya apalagi kalau ada ya kiriman-kiriman seperti mereka berdua gitu kan. Ngeri pokoknya. Oh pernah saya kejadian di salah satu daerah Bandung atas mungkin, area ini nih apa Cice Cimahi, daerah Cisarua gitu. Saya abis pulang futsal lewat situ kan, pas udah Cice itu kan belok gitu, gelap itu ada yang tinggi gede di tengah jalan, Tengah jalan bukan di pinggir. bukan tengah jalan banget. Saya tuh otomatis ke pinggir lah, dan di posisi itu jam berapa ya, jam 10 jam 11an habis futsal gitu sama anak-anak. Habis futsal ya kan kepo orangnya kepo gitu ya, nanya-nanya gitu, komunikasi lah sama yang gede itu. Emang itu tuh tempat dia tuh lalu lalang gitu, jalurnya dia tuh ke situ kayak gitu. Makanya kalau di jalan tuh hati-hati, Ya benar. apalagi jalannya sepi, bukan kayak menakut-nakuti, cuman dia juga adalah saling menghormati aja kita sama-sama. Ya kita kalau misalnya ke tempat sepi bagaimana ya ada bahasa kan kita Harus ada bahasa permisi. permisi kayak gitu tuh ya, karena kita tuh ya
berdampingan sama hal-hal kayak gitu. Makanya itulah bisa dibilangnya adab-adaban kita gitu. Ya, sopan santun gitu. Sama harus kita juga kalau kita lihat yang itu sama sopan santun gitu. Adab lah. Tapi kalau sama yang jahil mah masing-masing aja gitu. Ya. Kadang saya merasakan itu masing-masing. Alam kamu alam kamu, alam saya kan masing-masing. punya urusannya Punya masing-masing harus juga kan. masing-masing. Karena kalau ngelewat suka dilarang masing-masing kata saya tuh. Saya cuma ngelewat. Jadi pengalaman kita tuh kayak gitu Itu nggak tahu salah tema, tapi karena emang pengalaman pribadi mereka seperti itu ya. Dan kadang pun saya kalau misalkan ke suatu tempat malah diusir saya. Sana. Nah, ke dia aja deh ya. Ya betul. Saya mau nungguin teman. Udah sana. Cuy kan. Kalau kata bahasa itu, nah udah orang bapak aturan. Tapi ngeliu pernah depan itu, kita gitu. di Dan sama Rabi itu ke adalah salah satu kru kita ya, yang waktu itu saudaranya itu Ya. di daerah Pok. Ya. Itu seru itu seru jadi serunya tuh kayak gini kan, ada anaknya, mungkin nggak apa-apa ya buat kru ya, nggak apa-apa. Ada anaknya gitu, anaknya saudara kru kita gitu. Dia tuh bukan dihantui sih, ada jadi ada kelebihan gitu dari si anaknya tuh, mengibaratinya bakal jadi bro Ya. bisa lihat yang kayak gitu gitu. Nah ada satu sosok emang cewek, kita baru lihat ya, kita berdua ya baru lihat cewek tapi kayak nenek lampir ingat gak? Kayak gitu. Dan menurut si saksi saudaranya kru kita juga udah 2 kali katanya, punten ya ini mah punten, udah sama ustad, udah sama orang bisa juga mungkin Masih tetap aja gitu. masih ada tetap di situ. Akhirnya kru kita tuh minta coba pangliatin lah kunaon gitu doang. Udah ngopi akhirnya mah pihak kesana ngopi ngobrol emang Secara baik-baik ya. emang si sosoknya tuh susah banget buat di secara baik-baik tong di dia lah, maksudnya naon ke budak gitu susah, jadi harus pakai kekerasan dikit ya Bit. Dan Kekerasan akhirnya dikit. pun kita sama teman kita bawa aja kemana gitu. Malah si sosoknya tuh pernah bilangin ya pas waktu saya komunikasi, masih ingat itu ada kan kita nanyain sosok yang bisa itu yang berdua itu kita diajar deh ada hantu yang kayak kita, jadi mau bacaan apa-apa gitu orang bisa gitu maksud si sosok itu. Mungkin dia bisa ngikutin. Jadi si masa sosok itu baca- pun pinter juga ayat gitu. kursi bisa katanya. Tuh merinding ya kalau ngomong gitu. Atau masa baca ayat kursi bisa merukan. Cuman ya kita sebisa-bisa yang doa lah sama yang di atas, alhamdulillah nggak ada gitu. Aman gitu. Itu nggak ada, takutnya sekarang tiba-tiba ada. Ada juga. Nggak ada itu. Nggak ada. Jangan lah ya. Iya, mungkin ada lagi, Dadan. Udah sih. Kalau pengalaman kita pribadi mah kayak gitu Pak. Jadi bukan lihat, bukan lihat sih, maksudnya bukan ilmu sosok pocong atau gimana. Justru pengalaman kita pribadi itu menjurus ke sana. Betul. Bukan melawan sih, jadi berhubungan dengan hal gaib yang lebih ekstrim gitu. Ya, berhubungan dengan spiritual seperti itu. Itu justru lebih ngeri Pak. Daripada kita misalnya lagi jalan ngeliat pocong, udah itu mah cuma sebatas gitu aja. Kalau ini mereka dikirim datang terus ngeganggu, nah, itu mah lebih kejam betul. Malah saya gini ya, saya nggak tahu ya waktu jadi alam gaib itu ada sorenya apa siangnya apa paginya ada atau enggak, nggak tahu. Kalau alam soalnya ada terus ya, mau pagi mau siang mau sore ada gitu. Intinya mah ngeganggunya nggak tahu waktu aja. Nah itu Kadang yang kucing saya gitu. bikin aneh pun 24 jam. Kayak kita tuh punya bodyguard gitu. Kayak gitu kerasnya punya bodyguard diikutin kayak gitu tuh. Padahal musuh. Padahal musuh. Cuman cuek aja udah amat gitu. Kukira menjaga, ternyata musuh. Well. Itulah pengalaman dari orang Medina itu, pengalamannya ekstrim ternyata ya. Saya kira tuh ya yang biasa-biasa gitu. Kayak menurut saya biasa-biasa aja serem sebenarnya. Nah ini lebih serem lagi. Berurusan dengan ya saya maaf ya dukun gitu.
tobat lah. Tobat kalian Tobat lah. tobat. Maksud saya tuh bukan jadi cuman tobat lah, udah akhir zaman gitu kan. Akhir zaman. Nggak usah ngirim kayak gitu, ngirim mah Mending duit kita berteman gitu. saja. Ngirim mah duit gitu. Jadi teman lebih baik ya dari silaturahmi. Kayak gitu aja. Ngirim kayak gitu lah. Kalau mau ngirim uang lah atau apa gitu, paket ini ngirim yang begituan jujur pasti kaganggu pisan itu. Keganggu lah. Isi. Ganggu banget lah kalau Jadi misalnya gak tenang ada urusan apa juga kita tuh, jadi misalnya kita lagi asik ngobrol sama teman-teman gitu, ada asik-asik itu tuh ya rusak aja, merusak, bukan merusak pertemanan, jadi merusak suasana lah. nah gitu kayak gitu. Apalagi yang bahaya tuh kita lagi kerja Ya. lagi ya tadi di jalan lagi tidur lagi gimana istirahat kan kita pengennya tenang gimana. Kadang si kurang ajarnya pun saat kita lagi nggak konsen, jadi kita tuh lagi fokus ke suatu hal, karena ini bikin kita risih gitu. Kayak gitu. Jadi mungkin yang gitu juga nunggu kita lengahnya juga. Enggak, betul. Jadi kalau kita lagi fokus mungkin Enggak, kalau kita nunggu ini sengaja nggak ada mungkin. ada mah ada cuman ada. nggak Cuman biasa-biasa sengaja saja. aja. Kalau kita lagi tenang atau sesuatu, Mungkin dulu juga mungkin ada yang mengalami seperti mereka ini tos aja lah sama mereka ketemu ya kita sama Enggak tapi nggak sebahagia gitu. ngomong-ngomong hantu kiriman nih, barangkali dulu ada yang alami, boleh cerita kisah Ya. membayangkan bisa Boleh ngobrol sama Rapi gitu. sharing-sharing ya. sharing-sharing aja. Itu juga di Kalau luar mau ceritanya diceritain boleh. di luar konten juga kita menerima sharing-sharing ya. Sharing-sharing. Iya, yang berbau mistis, berbau gaib ini sama mereka berdua Wah. nih. Ke aja. Oh, Saya nggak saya mau. mah nggak ada pengalaman apa-apa, saya mah ya ngelihat aja gue mau. Saya mau normal aja. Iya, saya juga mau normal aja. Terus misalnya nggak ada gitu pengalaman. Saya mah kalau ngeliat situ nggak ada sih, cuma sekali waktu itu kita explore kemana daerah mana. Saya ngeliat pocong muntah, ngeliat pocong aja ya udah muntah gitu. Karena dari seumur hidup saya tuh belum pernah gitu ngeliat kayak mata telanjang tuh ngeliat sosok apa. Penasaran yang sana ya. Cuman kalau misalnya suara atau apalah kayak set kelewat kayak gitu atau sekilas gitu itu pernah. Cuman kalau ngeliat lama nih kayak gini tuh baru kali itu saya langsung muntah gitu. Ya biasa seperti biasa dinetralisir sama abah. Kan, mungkin dulu penasaran sama abah nanti. Ada seasonnya kita Nanti ya sama abah ya. nanti Abahnya ini masih gak mau ini masuk ke dalam kamera tuh gak tahu risih gak tahu kenapa gitu. Kira deh ada sesinya lah sama abah. Jadi kita tuh kalau ekspor kemana-mana tuh kalau ada gangguan seperti apa itu kan kalau saya langsung komunikasi ke abah. di sesi tanya jawab. Jadi bilang kan kata Jidan jangan takut, tapi mendadak kolesterol mah dah gimana tidak. Tiba-tiba di rumah tuh ini aja padahal makan Sering seafood enggak sering kejadiannya kalau misalnya kita explore gitu. Pos kita tuh Awidi tuh sering-sering ngomong sendiri. Banyak dikatnya teman-teman. Cuma dia ketawa-ketawa. Kalau lagi bareng-bareng nih pulang aman, kita kan suka ngopi-ngopi dulu nih, aman aja. Terus pulang ke rumah mendadak kolesterol. Makan daging kambing enggak, makan seafood enggak, tapi berat. Kayak aksel pakai langsung mama ini mah aduh kita istilah sama abah gitu ya. Ya itulah pengalaman kita deh. Lebih ke sana. Pokoknya mah luar biaya lah ya. Mungkin dulur mau cerita cerita aja sendiri gitu. Ini udah jam berapa brother ya? Setengah duaan. Masih lama mungkin kalau aku salah. Lama. Masih lama tapi Juga kita mau puasa ya. udah nggak ada pembahasan. Alhamdulillah puasa tuh tamat ya. Kita canda itu. Eh, Canda. Kita selalu puasa. Suruh perang nih. Tahu perang sama siapa ya? Nanti lah ya itu oke. Mungkin dulu segitu aja ya pengalaman dari kita. Nanti lah kalau ada pengalaman baru lagi kita sharing-sharing juga di season selanjutnya. Ya, bagi dulu tetap ya jangan lupa di subscribe channel kita,
komen barangkali ada rekomendasi tempat nih yang akan kita telusuri nanti. Insya Allah ya kita udah lebaran ya, bakal menjelajah lagi Menjelajah dunia gaib. dunia gaib lagi ya. Sebenarnya enggak sih Pak, cuma saya teh ya masih trauma sebenarnya lihat pocong. Saya makan gehu keluar lagi, tetap ingat itu di pikiran saya ya. Soalnya bau gitu kalau pocong. Ya malah Tapi si Brody sengit ya. ngobrol di wangi karena mungkin ya. diurus ya. Beda ya? Dia suka mandi kayaknya. Suka dimandiin, gimana cara mandiin bro? Enggak. Oh, Canda saya. ya gimana mandiin? Harai. Nanti marah Brother. bodinya ya. Kalau misalnya kayak Tapi gitu, suka harai. enggak ya. Suka bercanda. Kalem Brody. Ces lah. Efeknya bener ces aja. Latihan di rumah ya. Enggak, jangan. Sekian aja podcast kita kali ini. Pokoknya jangan lupa subscribe channel kita, komen, like, and share agar channel kita terus berkembang. Kita semua pamit bersama Creo yang bertugas. Pamit undur diri. Saya Widi. Saya Rapi. Saya juga. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap saksikan Tapak Gagal Misteri Prokes, protokol Protokol kesehatan.